Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Salam. Kami dari kelompok 1 kelas 5A Pendidikan Bahasa Inggris yang beranggotakan Abdul Salam, Ahmad Rozak Al-Bikri, dan Muhammad Zulfikar. Kelompok kami akan menjelaskan tentang media grafis dan media pameran. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah instruksional media. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang definisi, jenis-jenis, dan kelebihan dan kekurangan media grafis dan media pameran. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat orang. Sedangkan media pameran atau biasa dikenal dengan media display adalah suatu alat yang digunakan untuk mempertunjukkan contoh-contoh pekerjaan siswa, gambar-gambar, kartu poster, dan subjek-subjek 3 dimensi yang kecil atau material belajar lainnya. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan slide keempat, yaitu jenis-jenis media grafis. Seperti yang kita lihat di sini ada 5. Pertama bagan, yang kedua grafik, yang ketiga poster, yang keempat kartun, dan yang kelima komik. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Apa itu bagan? Nah, bagan istilahnya di sini meliputi berbagai jenis presentasi grafis seperti peta, grafik, lukisan, diagram, poster, dan kartun. Nah, dalam hubungan ini, bagan didefinisikan sebagai kombinasi antara media grafis dan gambar foto yang dirancang untuk memvisualisasikan secara logis dan teratur mengenai fakta pokok atau gagasan. Nah, fungsi utama dari bagan adalah menunjukkan hubungan, perbandingan, jumlah, relatif, perkembangan, proses, klasifikasi, dan organisasi. Nah, yang kedua di sini ada grafik. Grafik didefinisikan sebagai penyajian data berangka. Suatu tabel, gambar dapat mempunyai nilai informasi yang sangat berfaedah. Namun grafik dari data yang sama menggambarkan intisari, informasi sekilas akan lebih efektif. Grafik merupakan keterpaduan menarik dari sejumlah data tabulasi data yang tersusun dengan baik. Misalnya, untuk laju pertumbuhan siswa setiap tahun di sekolah, tentu dapat dibuat suatu grafik yang menganggarkan jumlah siswa baru yang diterima di sekolah tersebut pada tiap tahunnya. Yang ketiga ada poster. Poster yaitu memiliki daya tarik pandang yang kuat jika kita ingin menarik perhatian dan mempunyai pengaruh cukup kuat dalam menyampaikan pesan. Dengan demikian, definisi poster adalah kombinasi visual dari rancangan yang kuat dengan warna dan pesan dengan maksud untuk menangkap perhatian orang yang lewat, tapi cukup lama menanamkan gagasan yang berarti dalam pengertiannya. Oke, yang keempat di sini ada kartun. Kartun adalah penggambaran dalam bentuk lukisan atau karikatur tentang orang, gagasan, atau situasi yang didesain untuk mempengaruhi opini masyarakat. Kartun sebagai alat bantu mempunyai manfaat penting dalam pengajaran, terutama dalam menjelaskan rangkaian isi bahan dalam suatu urutan logis atau mengandung makna. Nah, yang terakhir di sini ada komik. Komik dapat didefinisikan sebagai satu bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan memerankan suatu cerita dalam urutan yang erat, dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada para pembacanya. Walaupun komik telah mencapai popularitas secara luas, terutama sebagai media hiburan, beberapa materi tertentu dalam penggolongannya memiliki nilai edukatif sebagai media hiburan. Beberapa materi tertentu dalam penggolongannya ini memiliki nilai edukasi atau edukatif yang tidak dapat diragukan lagi. Buku-buku komik dapat dipergunakan secara efektif oleh guru-guru dalam usaha membangkitkan minat, mengembangkan pembendaharaan kata-kata dan keterampilan membaca, serta untuk memperluas minat baca orang siswa. Oke, di slide selanjutnya
ada jenis-jenis media display. Ada 4. Yang pertama flip chart, yang kedua papan buletin, yang ketiga grafik, yang terakhir poster. Seperti slide sebelumnya, saya akan menjelaskannya satu persatu. Nah, yang pertama ini ada chart. Chart dapat dikatakan presentasi berupa gambar yang menginformasikan hubungan-hubungan, misalnya kronologis, jumlah, dan hierarki. Chart banyak terdapat dalam buku teks sebagai tabel atau flowchart. Tetapi, chart juga dapat digunakan untuk mengajar siswa secara klasikal, yakni dengan cara membuatnya menjadi besar dan biasanya ditempelkan di dinding. Oke, yang selanjutnya ada papan buletin. Papan buletin atau bulletin board adalah sebuah papan pengumuman yang berfungsi memberitahu orang banyak tentang event, acara, pengumuman penting yang isi dan konteksnya jelas. Nah, penggunaan papan buletin dan display di sekolah baik dilakukan dengan menggunakan nilai-nilai pendidikan. Yang pertama, papan buletin dipergunakan sebagai tempat untuk mempertunjukkan hasil pekerjaan siswa. Karya kertas merupakan ruang yang khusus untuk mempertunjukkan benda, gambar gambar, poster, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai tempat untuk memberitahukan pengumuman-pengumuman sekolah, tugas-tugas untuk siswa, dan sebagainya. Yang ketiga, menciptakan minat dan memperluas minat anak. Yang keempat, mempersatukan semangat kelas dengan menimbulkan rasa milik bersama, tanggung jawab bersama. Yang kelima, melengkapi pengalaman sosial karena para siswa bekerja dalam kelompok pada waktu merencanakan dan melaksanakan display. Nah, yang keenam adalah mengembangkan kecakapan artistik dan daya menciptakan di kalangan anak-anak. Yang terakhir sini, papan buletin dan display mendorong siswa untuk bekerja, merangsang inisiatif, dan melihat cara memecahkan masalah. Nah, yang ketiga di sini ada grafik. Grafik merupakan gambar-gambar yang menunjukkan data berupa angka-angka dalam bentuk visual, simbolis, yang biasanya berasal dari tabel-tabel yang telah dibuat. Grafik ini menggambarkan perbandingan suatu masalah dengan simbol angka atau persen. Walaupun angka-angka yang disajikan melalui grafik kurang teliti dibandingkan dengan tabel, namun grafik dapat membantu penulis untuk mengambil kesimpulan yang cepat. Tujuan grafik adalah memperlihatkan perbandingan informasi kualitatif dengan cepat serta sederhana. Nah, yang terakhir sini ada poster. Poster bersifat persuasif, yaitu bermaksud menarik perhatian dan menyatukan gambar, warna, tulisan, dan kata-kata. Agar efektif, maka poster hendaknya berwarna yang dinamis. Sebuah poster harus dapat menarik perhatian dan berkomunikasi secara cepat. Yang melihatnya, poster dapat digunakan secara efektif dan berbagai situasi belajar. Media ini banyak dipergunakan untuk pesan-pesan khusus seperti peringatan jangan merokok, anjuran menjaga kebersihan lingkungan, dan sebagainya. Kelebihan dan kekurangan media grafis. Kelebihan dari media grafis adalah: 1. Mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa. Kedua, dapat dilengkapi dengan warna-warna yang menarik sehingga dapat menarik perhatian para siswa. Dan yang ketiga, harganya murah dan pembuatannya pun mudah. Namun ada kekurangan dari media grafis. 1. Membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, terutama dalam bentuk grafis yang lebih kompleks. Dan yang kedua, penyajian pesan hanya dalam unsur visual. Kelebihan dan kekurangan media display ataupun media pemasaran. Kelebihannya, harga murah dan variasi program lebih banyak daripada TV. Sifatnya mudah untuk dipindahkan, dapat digunakan bersama-sama dengan alat perekam radio sehingga dapat diulang atau diputar kembali. Kemudian dapat merangsang partisipasi aktif pendengaran siswa, dapat mengembangkan daya imajinasi seperti menulis, menggambar, dan sebagainya. Kemudian penjelasan kepada peserta didik ataupun orang tua peserta didik yang masih awam menjadi lebih menarik karena menggabungkan konsep warna,
penulisan bentuk, dan lain-lain. Kemudian mudah dalam pembuatannya, karena alat atau teknologi sekarang ini semakin canggih, misalnya saja dalam bentuk grafis dan card. Dan terakhir, mudah dimengerti oleh peserta didik karena tidak melalui penjelasan yang amat panjang yang sulit membuat peserta didik mengerti. Namun ada kekurangannya. Pertama, memerlukan sesuatu pemusatan pengertian, sesuatu pengalaman yang tetap dan tentu, sehingga pengertiannya harus didapat dengan cara belajar yang khusus. Kemudian yang terakhir, kekurangan dari media display tadi, media audio yang menampilkan simbol digit dan analog dalam bentuk auditif adalah abstrak, sehingga pada hal-hal tertentu memerlukan bantuan pengalaman visual. Demikianlah penjelasan tentang media grafis dan media pameran atau media display. Semoga bermanfaat, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.